Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini kita akan masuk di modul yaitu modul tentang SEO ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah menyelesaikan membuat website, kemudian sekarang sudah punya websitenya dan siap untuk mengisi kontennya, maka ada baiknya sebelum masuk memulai mengisi konten, kita mengenal dulu tentang SEO ya. Nah, SEO yang kita bagikan di sini adalah simple SEO ya. Jadi, saya bilangnya simple SEO, jadi langkah-langkah sederhana membuat website kita bisa muncul di pencarian search engine ya. Jadi sebelum itu mari kita mengenal dulu nih apa itu SEO ya. Nah, SEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization ya. Atau singkatnya atau sederhananya adalah upaya mengoptimisasi website kita untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian ya. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, otomatis nantinya traffic organik kita itu akan meningkat. Maksudnya organik apa? Jadi maksudnya organik itu adalah website kita tanpa perlu kita iklankan, tanpa perlu kita promosikan, dia otomatis akan muncul di pencarian dalam keyword-keyword yang kita target gitu ya. Harapannya nanti semakin banyaknya traffic yang datang dari hasil pencarian tersebut, maka akan terjadi penjualan dari bisnis ataupun produk yang kita pasarkan gitu ya. Nah, jadi mesin pencari ini menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Jadi setiap search engine itu punya algoritmanya sendiri-sendiri ya. Jadi baik itu Google, Yahoo, Bing, maupun DuckDuckGo ataupun yang lainnya, itu punya algoritma masing-masing. Nah, namun di modul kali ini kita akan menyesuaikan dengan algoritma Google ya. Sebenarnya SEO itu tidak ada ilmu pasti di SEO. Dia akan terus berkembang seiring berkembangnya algoritma dari Google itu sendiri. Nah, kenapa kita pakainya Google ya? Karena 90% pencarian orang saat ini masih menggunakan Google. So, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana mengoptimasi website kita dalam pencarian algoritma Google. Oke, jadi sederhananya, simpelnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita ulas satu-satu ya. Nah, di sini saya kasih catatan beberapa catatan dalam SEO atau mau membangun aset sebuah website. Nah, namanya membangun aset digital ya, saya bilangnya aset digital, maka tentunya kita pengen asetnya yang jangka panjang. Gitu. Jadi kita bangun di awal, maka diharapkan aset yang kita bangun ini bisa dinikmati untuk jangka yang panjang gitu ya. Sama seperti misal properti kita bangun di awal ya dengan properti yang bagus, nah diharapkan tanpa perlu kita renovasi lagi, tanpa perlu kita urus setiap hari itu sudah bisa berjalan propertinya ya. Misal 6 bulan sekali, setahun sekali, ya barulah kita ada renovasi sedikit-sedikit gitu ya. Nah sama, membangun aset di dunia digital, itu sama ya. Jadi makanya di awal saya bikin catatan di sini adalah kita harap bikin tema webnya itu yang evergreen ya, alias tidak butuh update konten sering-sering. Maksudnya apa? Maksudnya buatlah website yang menjadi asetnya teman-teman itu, tema websitenya itu adalah tema-tema yang tidak musiman. Ya, jadi temanya itu adalah tema yang long term bakal dicari orang terus. Contoh, misal tentang tema kesehatan. Otomatis akan terus dicari ya, sampai nanti-nanti pun otomatis orang akan terus mencari tentang info kesehatan. Contohnya nih, saya sedang punya anak. Kemudian anak saya demam. Kemudian gejalanya seperti apa? Biasanya sebelum ke dokter kita cari dulu di internet. Kenapa anak saya misal demam 2 hari tidak kunjung turun, sudah dikasih obat, apa penyebabnya? Nah, biasa cari dulu di Google gitu ya. Ibu-ibu apalagi ya, kadang terlalu khawatiran langsung cari di Google. Ada merah-merah dikit cari di Google. Nah, konten-konten seperti itulah yang kemudian nantinya bisa evergreen. Jadi kita bangun di awal, tapi konten yang kita bangun di awal ini selalu orang cari gitu ya, tanpa perlu kita update konten. Beda contoh yang musiman, misal tentang merek handphone gitu ya, tentang tipe-tipe handphone. Nah, ini kan terus berkembang, jadi kita akan terus update dong. Karena semakin setiap bulan ada handphone baru lagi, setiap 6 bulan ada handphone baru lagi, akhirnya kita akan terus update konten. Nah, makanya supaya aset ini tidak banyak-banyak membuang waktu kita yang selalu kita urusin, maka ada baiknya tema yang dibikin adalah tema-tema yang evergreen ya. Misal contoh tentang kesehatan ataupun resep makanan bisa juga ya, atau tentang traveling. Nah, itu traveling itu kan wisata-wisata itu kan biasanya tidak cepat update-nya ya. Contoh 10 tempat wisata terbaik di Kota Malang misal gitu ya. Tidak perlu sering-sering update karena setiap hari tidak mungkin ada wisata baru gitu ya. Paling setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi masih masih oke lah kontennya gitu ya. Atau misal tentang finansial atau tentang leadership websitenya.
ya otomatis ilmunya biasanya itu saja ya, finansial, leadership. Itu biasanya dasarnya itu hanya itu saja. Makanya kalau kita bangun website yang memang tidak perlu update konten konten sering-sering, nah biasanya ini akan long term gitu ya. Jadi jangan pilih tema website yang musiman, kecuali Anda siap untuk update konten secara terus-menerus. Oke, itu catatan yang pertama. Nah, catatan yang kedua, pastikan juga website kita sudah memasang SSL ya. Jadi karena website yang memasang SSL atau biasa diketahui dengan HTTPS ini lebih disukai oleh Google ya karena lebih secure ya. Jadi usahakan kita sudah memasang SSL. Namun saat ini layanan SSL sendiri sudah banyak sekali hosting yang menyediakannya secara gratis. Jadi Anda bisa manfaatkan itu. Anda juga bisa membeli hosting di tempat yang sudah kami rekomendasikan di mana nantinya di situ Anda bisa mendapatkan SSL secara gratis gitu ya. Oke, yang ketiga adalah konten adalah hal yang utama dari SEO atau konten yang memiliki nilai atau yang memberi solusi ya buat orang-orang. Jadi di SEO itu sebenarnya yang paling terpenting adalah konten yang kita sajikan ya. Jadi kalau misalkan konten kita konten-konten sampah ya saya bilangnya, konten-konten yang tidak bermanfaat, tidak ada nilainya, kemudian tidak memberi solusi untuk para pengunjung, maka ya percuma gitu ya. Kita pengennya orang itu berlama-lama di website kita. Karena semakin orang berlama-lama di website kita, maka otomatis nanti nilai atau ranking dari website kita akan naik. Kenapa? Karena di mata Google dianggap konten kita sangat relevan dengan apa yang dicari orang gitu ya. Itulah kenapa kemudian teman-teman biasa kalau mengunjungi sebuah website atau blog yang di dalamnya itu biasa kalau sudah baca artikel di bagian bawah itu ada related artikel gitu ya, related post gitu ya. Itu supaya apa? Supaya si pemilik website atau pemilik blog itu menyarankan kita untuk membaca artikel lainnya supaya apa? Kita berlama-lama di website tersebut. Karena semakin kita lama di website tersebut, maka oleh Google dipandang bahwa website tersebut memiliki relevansi yang akurat dengan apa yang dicari gitu ya, apa yang orang ketikkan. Misal orang cari tentang kesehatan apa gitu ya, tentang resep makanan apa atau tentang traveling di mana. Begitu orang klik website kita, orang lama di website kita, maka di mata Google itu dianggap bagus. Nah, itulah kenapa saya bilang konten adalah hal yang utama. Jadi Anda harus menyajikan konten-konten yang memiliki nilai atau solusi bagi para pengunjungnya nanti ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya memiliki konten yang bernilai atau memberi solusi? Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, yang keempat adalah riset keyword ya. Jadi, riset keyword ini penting. Kenapa? Jadi kalau kita membuat konten, kemudian kontennya tersebut tidak ada pencariannya, ya maka percuma saja gitu ya. Jadi lebih baik kita harus riset keyword dulu di awal tentang konten-konten yang mau kita sajikan. Contoh kita mau menulis tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini banyak sekali cabangnya. Jangan hanya tentang kesehatan. Misal lebih spesifik lagi, misal tentang asam urat, atau tentang diabetes, atau tentang penyakit jantung, atau tentang stroke ya. Nah, disitulah kita akan riset keyword-keyword apa aja yang sering dicari oleh orang gitu ya. Nah, usahakan juga konten yang kita sajikan itu berhubungan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya, sehingga kita membangun aset itu tidak hanya mengharapkan monetize dari satu channel ya, tapi kita berharap untuk bisa dimonetize dengan berbagai channel. Contoh, misal tadi kita lebih spesifik ke misal penyakit diabetes misal. Kemudian kita punya produk jualan untuk penyakit diabetes misalnya. Itu satu, kita bisa monetize di mana begitu orang mengunjungi website kita diharapkan orang membeli produk yang kita jual. Yang kedua, nanti bisa jadi kita monetize-nya dengan AdSense gitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa misal monetize kalau misalkan website tentang traveling. Nah, kita bisa monetize misal kita jualan produk traveling gitu ya. Misal kita jual paket wisata gitu ya. Nah, di samping itu kita juga bisa sebagai afiliat misal afiliat dari Agoda gitu ya. Jadi kita dapat komisi dari Agoda setiap kali ada orang yang pesan hotel. Nah, disitulah nanti akan ada terjadi monetize dari berbagai channel. Makanya kita penting untuk meriset keyword. Jadi, nah di menu riset keyword ini, di materi tentang riset keyword, nah ini akan saya jelaskan langsung nanti ya. Jadi bagaimana cara meriset keyword. Oke, karena ini catatannya sudah sampai di tentang riset keyword, maka langsung saya contohkan gimana sih cara meriset sebuah keyword. Nah, keyword itu nantinya ada keyword utama maupun keyword turunan. Ya, ini yang kita harus bedakan nanti ya, jangan disamakan antara keyword utama maupun keyword turunan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Oke, langsung aja kita langsung praktek di bagaimana cara riset keyword.
Nah, oke, sebenarnya untuk meriset sebuah keyword itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana ya. Contohnya kita bisa langsung masuk ke Google, itu kita bisa langsung riset keyword yang banyak dicari itu apa aja sebenarnya. Jadi misal kita bingung nih mau jualan produk apa di internet, sebenarnya itu gampang ya, kita tinggal cari aja misal jual spasi ya. Nah, di jual spasi aja, ini sudah ada berbagai macam keyword yang muncul. Kalau ada keyword yang muncul di sini, atau suggestion dari Google-nya di sini, ini otomatis pencariannya sudah banyak sekali ya. Bisa lebih dari 1000 pencarian ya. Nah, kalau misalnya kita bingung mau jualan produk apa di internet, kita tinggal ketik aja jual A gitu ya, maka akan muncul nih. Tuh, misal ternyata ada banyak orang yang cari jual akun Grab ya. Nah, kemudian misal jual B gitu ya. Jadi kita urut aja satu persatu, jual B. Nah, kemudian jual C. Tuh. Jadi sebenarnya ada suggestion dari Google ini adalah pencarian-pencarian terbanyak yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bingung mau jualan produk apa, sebenarnya tinggal riset seperti ini aja. Jual D, maka akan muncul gitu ya. Jual E, gitu ya. Jual F, gitu ya. Nah, atau misal Anda sudah punya brand sendiri, misal jual hijab. Nah, maka klik spasi, maka akan muncul nih kata kunci yang banyak dicari orang. Jual hijab murah, jual hijab online, jual instan, jual hijab segi 4 gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita copy paste nantinya. Jadi kita siapkan di Word. Nah, kita siapkan, kita copy ya keyword-keyword ini. Nah, kemudian tadi saya ada menyinggung tentang keyword utama dan keyword turunan. Contoh lagi, misal kita jual penghemat BBM. Nah, misal jual penghemat BBM ini adalah kata kunci utama yang pengen kita targetkan gitu ya. Maka kata kunci turunannya apa? Kata kunci turunannya adalah mobil, hidrogen, motor di Solo, di Jogja, murah, Semarang gini ya. Ini adalah kata kunci turunan dari kata kunci utama kita jual penghemat BBM. Kalau kita misal jualan produk penghemat BBM, maka keyword utamanya adalah jual penghemat BBM. Jadi kata kunci utamanya adalah jual penghemat BBM. Kata kunci turunannya adalah jual penghemat BBM mobil, kemudian jual penghemat BBM hidrogen, dan seterusnya ini. Nah, fungsinya apa untuk membedakan tersebut? Fungsinya adalah nantinya dari kata kunci utama ini, jual penghemat BBM ini, kita bikin artikel utama, ya, yang mana kontennya nanti ada minimal 1000 kata ya, 1000 kata. Nah, kata kunci turunannya ini nantinya yang kita bikin konten-konten pendukung untuk kata kunci utama, gitu ya. Jadi nantinya misal jual penghemat BBM ini, kita bikinkan artikelnya 1000 kata, 1000 kata ya. 1000 kata, maksudnya panjang dari isi dari artikelnya itu ada minimal 1000 kata ya. Kata itu gimana diturunkan? Dijual penghemat BBM ini 3 kata ya, maka ada 1000 kata ya, artikelnya berisi 1000 kata. Ini dari konten utama artikel kita. Kemudian keyword-keyword pendukung ini, keyword-keyword turunannya ini menjadi artikel pendukungnya nanti ya, jual penghemat BBM hidrogen. Ini yang kita masukkan di artikel pendukung. Artikel pendukung itu antara 400 kata sampai 500 ya. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis dulu nih semua kata kunci yang muncul di sini, karena ini otomatis banyak sekali orang yang mencari ini. Nah, kata kunci turunan itu bisa di depan, bisa di belakang. Ya, misal kita penghemat BBM aja kata kuncinya, maka dia bisa muncul di depan, bisa di belakang, ya. Nah, berarti nanti ada jual, order, beli yang di depan. Nah, itu bisa jadi kata kunci turunan. Oke, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu untuk riset keyword. Kita tinggal eja saja dari mulai tadi ya. Misal jual gamis. Gamis, spasi. Nah, ini udah banyak dicari orang. Kalau Anda misal 3 kata lebih bagus lagi, ini lebih spesifik lagi. Maka jual gamis syar'inya sebagai kata kunci utama. Jual gamis syar'i murah, anak, warna putih, Bandung, jumbo murah terbaru 2019 original. Ini adalah kata kunci turunannya. Jual gamis syar'i bayi gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci yang banyak dicari orang. Jadi manfaatkan aja ini ya. Nah, itu trik pertama seperti itu. Trik kedua, kita coba klik enter. Misal jual gamis syar'i. Maka nanti di bagian bawah, nah ini ada penelusuran terkait dengan jual gamis syar'i. Maka inilah nantinya penelusuran yang kita
kita copy kata kuncinya. Karena kata kunci inilah yang banyak dicari orang selain dari keyword utama yang kita cari ini tadi. Ya, nah di sini ada gamis syari remaja, gamis syari terbaru, baju gamis, gamis syari Az-Zahra, gamis syari modis ya. Nah, ini nanti yang kita copy. Tinggal klik copy aja ke Word nantinya ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah kata kuncinya nanti selain dari tadi yang kita sudah kumpulkan di sini. Oke. Nah, ini kan cara manual ya, betul nggak? Ini kan cara manual. Jadi kita akan cari satu persatu ya. B gitu ya. C, D, E, F gitu ya. Dia akan macam-macam. Nah, G jual gamis syari grosir, grosir murah, gemuk pendek gitu ya. H gitu ya. Nah, jual gamis syari hijab. Nah, ini cara riset secara manualnya. Nah, berikut saya tampilkan bagaimana cara riset otomatisnya. Jadi kita ada tools dari PakarBot ya. Nah, dari PakarBot ini dia menyediakan tools untuk bisa mengenerate keyword-keyword yang kita target ya. Jadi teman-teman nantinya bisa pakai tools ini ya untuk membantu riset keyword secara otomatis. Nah, keyword-keyword yang diambil dari sini itu berbagai macam sumbernya ya. Jadi kita bisa lihat di sini sumbernya bisa dari Google, kemudian bisa dari YouTube. Jadi nantinya kalau teman-teman bermain di YouTube juga, itu bisa riset keywordnya di sini. Jadi kita akan ambil keyword-keyword yang rame di YouTube. Nah, di sini tadi prefix awalan, nih, yang seperti tadi ya, kita awalan A, B, C, D, E, F, G, ini pengaturannya sudah diatur oleh si mesin pencari keyword ini ya. Jadi nanti kita tinggal tambahin. Ini kan kalau bahasa Inggris, jadi dia support juga untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita tinggal tambahin di awalannya misalnya jual, order, gitu ya. Kemudian beli, reseller, dropship, gitu ya. Nah, kita tinggal kasihkan awalan-awalan ini di sini, kita tinggal tambahkan. Contoh kita mau cari tadi di Google. Maka dia akan mulai nih A, B, C, D, kemudian kata kunci yang kita targetkan. Nah, misal langsung aja kita mau cari tadi apa? Jual penghemat BBM contohnya ya. Maka kita tinggal generate keyword atau Anda masukkan lagi kata kunci lain. Misal Anda juga mau cari ini kita kasih jual penghemat BBM saja. Di sini kita misal jual gamis syari tadi ya. Kita coba. Kemudian klik aja generate keyword. Ya, usahakan waktu cari keyword itu satu tema ya. Kalau ini sudah beda tema, ini sebagai contoh saja. Jadi Anda bisa nanti samakan temanya supaya apa? Supaya bisa di-copy langsung ya. Nah, ini lihat dia mencari A penghemat BBM, B penghemat BBM, C penghemat BBM dicari. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada nih. Nah, di G itu ada penghemat BBM. Nanti hasilnya lihat di mana? Nih di bawah. Hasilnya di bawah. Gitu ya. Nah, ini di awal ada jual harga. Nah, nanti ada harga penghemat BBM bensin, penghemat BBM Innova gitu ya. Nah, ini akan terus jalan sampai pengaturannya ini tadi selesai. Ya, jadi yang sesuai pengaturan kita ini. Nah, kalau sudah habis dia akan berhenti. Nah, ini juga kita bisa atur negaranya mau di negara mana ya. Jadi kalau Anda misal mau main di luar negeri, konten-konten yang bahasa Inggris, Anda mau targetkan negara tertentu itu bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, nah ini kita contoh stop aja. Kalau sudah, maka ini akan muncul nantinya keywordnya yang muncul dari hasil pencarian tadi. Kita tinggal kita ekspor ke Excel ya. Nih, kita tinggal ekspor ke Excel. Kita buka filenya. Nah, ini ya. Ini sudah ada hasilnya. Tuh, jual gamis syari di Hong Kong, di Bekasi, ukuran kecil, syari polos, Tamrin City, syari bayi, jual gamis, kemudian penghemat BBM untuk mobil, untuk motor, untuk mobil, Tokopedia. Nah, ini banyak sekali. Ini kalau nggak di stop tadi banyak sekali ya. Jadi Anda tidak akan kekurangan kata kunci. Nah, sekarang bagaimana nantinya cara membuat kata kunci ini supaya bisa jadi artikel semua. Nah, nanti kita akan masuk di modul terakhir ya. Nanti Anda terus tonton saja videonya secara berurutan. Kalau sudah, nah, maka Anda sudah dapatkan keyword-keyword yang banyak ya tentang kata kunci yang kita target. Ini tadi karena kita carinya sudah 3 kata, suku kata, maka hasilnya juga jadi banyak ya. Tadi kan jual gamis syari, maka akan ada di Hong Kong, di Bekasi, jual gamis syari anak, jual gamis syari murah. Kalau kita tadi masukkan gamis syari aja, mungkin hasilnya cuma 3 suku kata, 4 suku kata ya. Seperti itu.
Nah, ini salah satu caranya bisa seperti itu untuk riset keyword. Ya, jadi jangan asal-asalan untuk riset keyword. Misal Anda sesuai pemikiran Anda aja, kayaknya kata kunci ini rame nih. Jangan ya. Tapi Anda kumpulkan aja riset melalui riset kata kunci yang memang banyak dicari orang gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian cara kedua, Anda juga bisa riset keyword melalui Google Keyword Planner ya, seperti yang teman-teman pelajarin di materi Google Ads ya. Jadi di Keyword Planner ini kita bisa cari keyword yang sudah kita targetkan. Contoh tadi, contoh misal orang cari produk untuk asam urat misalnya, kita ketik aja asam urat, maka kita klik Get Result. Nah, ternyata pencarian asam urat ini banyak sekali ya di internet ya. Coba lihat untuk kategori asam urat aja, itu pencarian setiap bulannya ada 74.000 lebih ya. Competitionnya rendah ya. Kemudian pantangan asam urat. Nah, ini kata kunci pantangan asam urat. Ini ada 18.000 pencarian setiap bulannya ya rata-rata. Berarti kalau Anda bikin artikel tentang pantangan asam urat, itu kemungkinan akan ada pencarian 18.000 setiap bulannya. Ya, jadi kata kunci ini yang kemudian kita copy ya, kita masukkan tadi di kata kunci yang kita targetkan. Pengobatan asam urat ya ada 2.900, asam urat tinggi. Nah, kata kunci inilah yang nantinya kita bikin jadi artikel atau konten dari isi web kita. Contoh ada apa lagi? Misal ibu hamil ya, contoh aja, karena konten ibu hamil ini banyak sekali yang dicari ya. Cara cepat hamil itu ya banyak sekali. Nah, di sini coba lihat ibu hamil, kategori ibu hamil aja itu pencariannya lebih dari 60.000 setiap bulan. Nah, di sini yang lebih spesifiknya, makan sehat untuk ibu hamil 8.100. Makan untuk ibu hamil 8.100. Prenagen mami ya. Nah, kata kunci ini yang kita targetkan. Contoh kita cari misal cara cepat hamil mungkin ya. Cepat hamil. Kita coba cari. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali pencarian ya. Cara cepat hamil 33.000 pencarian setiap bulannya. Nah, jadi ini bisa jadi kata kunci yang bisa kita masukkan di konten dari website kita. Karena pencariannya lumayan banyak setiap bulan ya. Contoh lagi cara cepat hamil seperti ini ya. Beda antara cepat dan CPT hamil ya. Karena kan netizen biasanya ngetik ya, mau cepat-cepat bisa juga CPT hamil gitu ya. Itu berpengaruh ya di pencarian. Tips cepat hamil ada 9.000 pencarian. Cara agar cepat hamil 14.000. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti Anda tinggal masukkan yang berhubungan dengan keyword yang ingin Anda targetkan. Nanti Anda bisa lihat pencarian per bulannya berapa. Nah, masih cocokkah untuk kita pasang kontennya? Kalau lebih dari 10.000, wah, itu berarti setiap harinya itu ada lebih sekitar dari 300 pencarian ya. Atau setiap bulannya 30.000, berarti setiap 10 hari ada 10.000, berarti setiap hari ada 1.000 orang yang mencari kata kunci cara cepat hamil. Kalau Anda jualan produk untuk mempercepat kehamilan ya, biasanya produk madu gitu ya. Nah, itu bisa laku sekali kalau konten dari website Anda tentang kehamilan gitu ya. Dan masih banyak sekali ya untuk anak, traveling itu bisa banyak sekali wisata, contoh wisata di Malang gitu ya. Wisata atau di Bali gitu ya. Berapa pencarian? Tuh, lihat. Ada banyak sekali ya. Tempat wisata di Malang aja, untuk kata kunci tempat wisata di Malang, ada 27.000 pencarian setiap bulannya. Ya, setiap bulannya. Pantai di Malang, Malang Lake Paradise, Selecta Malang, ini pencariannya banyak sekali. Nah, kalau konten Anda membuat tempat wisata di Malang, kemungkinan akan ada 20.000 orang lebih yang mencari setiap bulannya. Nah, ini cara simpel sederhana untuk riset keyword, yang mana nantinya dari keyword-keyword inilah kita bikin konten di website kita ya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini udah connect ya tentang bagaimana riset keyword. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang, maka kita cukupkan sampai di catatan keempat tentang riset keyword ya. Jadi, tadi sudah paham tentang keyword utama, kemudian keyword turunannya. Jadi, nah kalau sudah ketemu tadi di keyword planner, contoh tempat wisata di Malang, maka kita boleh saja kita tinggal cari lagi di Google tadi ya. Di Google, kata kunci turunannya. Nih, tempat wisata di Malang, Batu. Tempat wisata di Malang, Kota. Nah, ini kata kunci turunannya. Ini kata kunci utama yang kita targetkan. Ini kata kunci turunannya dan sekitarnya. Yang bagus, yang terkenal dekat stasiun. Nah, ini di copy semuanya, nantinya dimasukkan di dalam artikel yang kita buat. Oke? Sampai sini sudah mulai connect ya bagaimana cara riset keyword. Di samping itu juga kita bisa pakai tadi keyword generator ini
Ya, kalau sudah ketemu kata kunci yang pengen dicari, ya masukkan aja di sini. Kita tinggal klik start. Maka nanti akan muncul lagi keyword-keyword yang banyak di sini. Kita tinggal copy paste. Nah, ini akan berkembang lagi kata kuncinya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.